Suasana yang tenang. Tapi ini tempat yang pernah ramai disinggahi. Mengingatkan pada negara kelahiran Indonesia yang pernah jadi pusat maritim dan perdagangan dunia. Itu, mari kita bahas tentang dermaga yang terkenal di Indonesia pada zaman dahulu. Sebagai negara kepulauan yang sejarah perdagangan yang panjang, Indonesia memiliki dermaga yang pernah menjadi pusat aktivitas maritim dan perdagangan. Di antaranya, Pelabuhan Sunda Kelapa. Jaringan perdagangan dan identitas kota Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa mempunyai peran yang penting dalam jalur rempah dunia. Sejak masa kerajaan Tarumanagara hingga Hindia Belanda, Pelabuhan Sunda Kelapa begitu aktif dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pelabuhan ini juga banyak dikunjungi kapal-kapal dari Palembang, Tanjung Pura, Malaka, Makassar, dan Madura, bahkan pedagang-pedagang dari India, Tiongkok Selatan, dan Ryukyu, Jepang. Dari pelabuhan ini, diekspor lada, pala, beras, dan emas. Keberadaan pelabuhan di Sunda Kelapa diyakini sudah muncul sejak abad keempat pada masa kerajaan Tarumanagara. Hal ini berdasarkan catatan dan prasasti Tugu yang berisi mengenai penggalian dua sungai yaitu Candrabaga dan Gomati. Sungai Candrabaga digali terlebih dahulu hingga airnya mengalir sampai ke laut dan melewati istana kerajaan Purnawarman yang termasyhur. Sementara penggalian Sungai Gomati dilakukan pada tahun ke-22 dari masa pemerintahan Purnawarman dan selesai dalam tempo 21 hari. Sementara dari sumber Portugis dapat diperoleh dari laporan perjalanan Tome Pires yang termaktub dalam karya monumentalnya berjudul Suma Oriental. Pada tahun 1513, Pires sampai di Pulau Jawa, kemudian ia menyusuri pantai utara Jawa dan singgah di beberapa pelabuhan, di antaranya Sunda Kelapa atau dalam bukunya disebutkan bernama Capala. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama kerajaan Sunda Pajajaran. Saat itu kerajaan Hindu Pajajaran ini memiliki 6 buah bandar laut, yaitu Bantam, Banten, Pondam, Pontam, Cigude, Cigede, Tanggaram, Tangerang, Capala, Kalapak, dan Cemano, Cimanuk. Di antara 6 pelabuhan tersebut, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan utama. Melalui pelabuhan tersebut, Pajajaran melakukan hubungan niaga dengan wilayah lain. Barang-barang yang menjadi komoditas utama kerajaan Pajajaran pada umumnya bahan makanan dan lada. Pelabuhan ini juga dikenal sebagai pelabuhan pengekspor lada yang sibuk. Saat itu lada menjadi komoditas utama yang dihasilkan dari Pajajaran. Setiap tahunnya dihasilkan sekitar 1000 bahar dengan mutu yang jauh lebih bagus dibandingkan lada dari Cochin, Asia Tenggara. Seperti disebutkan sebelumnya, selain lada juga terdapat komoditas lain yang diperdagangkan di antaranya asam, beras, sayuran, dan buah-buahan. Rempah-rempah didatangkan dari kawasan timur Nusantara, sedangkan lada dari Banten dan Lampung. Selain itu, beragam hewan ternak juga menjadi barang dagangan seperti sapi, kambing, babi, dan lain-lain. Perdagangan lainnya di Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pakaian yang didatangkan dari India. Raja Pajajaran juga tercatat akan memberikan kepada Portugis 1000 keranjang lada sebagai tanda persahabatan. Pada saat itu, para pedagang Eropa mempunyai obsesi untuk mencapai pusat produksi tanaman lada. Oleh karena itu, Portugis dengan antusias melakukan perjanjian dengan Pajajaran, dengan harapan akan menguasai perdagangan lada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Perjanjian antara Portugis dan Pajajaran merupakan bentuk hubungan internasional pertama kali antara kerajaan di Nusantara dengan negara Eropa. Sayangnya keberlanjutan dari perjanjian ini akhirnya tidak menguntungkan kedua pihak, baik Portugis maupun Pajajaran. Hal ini terjadi karena bala tentara gabungan Demak dan Cirebon berhasil menguasai Sunda Kelapa. Posisi pelabuhan di muara Sungai Ciliwung yang sangat menguntungkan bagi perdagangan lokal maupun internasional pun turut diperebutkan. Secara geografis maupun lalu lintas pelabuhan Batavia yang bercorak kebaharian membuat pelabuhan ini semakin berkembang. Berbagai komoditas dan rempah-rempah yang memiliki nilai tinggi di pasar dagang dunia diperdagangkan dari pelabuhan Batavia. Pada masa sekarang, aktivitas pelabuhan ini juga masih terasa lekat jika kita berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa dengan kompleks gudang rempah-rempah yang kini beralih fungsi. Pelabuhan Sunda Kelapa yang saat ini masih berdiri di pinggir Jakarta merupakan pelabuhan yang mempunyai nilai sejarah tidak hanya bernilai bagi masyarakat Jakarta saja, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Berbagai suku bangsa berlabuh hingga bertempat tinggal di sekitar pelabuhan sangat berperan dalam proses-proses pembentukan budaya. Kehadiran para pedagang dari berbagai tempat di Nusantara dan pedagang asing tidak hanya untuk melakukan perdagangan rempah-rempah saja tetapi juga komoditas lainnya serta nilai-nilai budaya, keyakinan, corak arsitektur, dan banyak lagi yang dibawa para pedagang dari tempat asalnya.